Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Di materi yang ke-22 ini kita akan membahas tentang pentingnya sikap bersyukur bagi remaja. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan pengertian syukur. Menurut Kamus Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara, yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakara yang berarti mensyukurinya atau memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran, yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa, bersyukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur memiliki dua arti, yaitu rasa berterima kasih kepada Allah dan beruntung atau merasa lega atau senang. Setiap manusia pasti pernah merasa bahagia, sering atau jarang. Kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja. Entah karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang didapat, berbagai fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain, atau apapun penyebabnya. Setiap manusia wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki orang tua yang telah melahirkan, memiliki kondisi fisik yang sehat, saudara atau teman-teman yang mencintai, tanah yang subur dan makmur, masyarakat atau suku bangsa di Indonesia yang beragam, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Berikut ini ada beberapa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah: yang pertama, bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Selanjutnya yang kedua, bersyukur dengan ucapan atau perkataan. Lidahlah yang biasa melafazkan kata-kata atau ucapan yang disukai oleh Allah. Oleh sebab itu, maka ucapkanlah lafaz-lafaz nama Allah. Selanjutnya yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur, antara lain mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Seluruh anggota ini diciptakan Allah sebagai nikmatnya untuk kita. Lidah misalnya, hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berzikir, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan. Selanjutnya kita akan melihat bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa syukur yang ada dalam hati kita perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur berarti mengetahui atau menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira atau nikmat yang diterima, dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat, yaitu beribadah kepadanya. Segala pikiran atau perilaku baik yang dilakukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Sebagai contoh, menolong kakek menyeberang di jalan raya adalah suatu ibadah ketika dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam. Kemudian ke gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha.
Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Makan teratur, olahraga, dan menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut menyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran, seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Sebaliknya, jika kita juga perlu menjaga pikiran dari hal-hal yang dapat merusak, seperti dengan menjauhkan diri dari bacaan, tontonan, atau apapun yang mengandung pornografi dan porno aksi, karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Contoh aktivitas mengembangkan potensi yang Allah berikan untuk kebaikan, misalnya ketika mengetahui diri kita berbakat dalam menulis, kita mengembangkannya dengan sering menulis cerpen atau ikut sanggar menulis agar semakin terasah kemampuannya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri agar di kemudian hari berhasil mencapai kesuksesan. Kalaupun kita mengalami kegagalan dalam usaha mencapai sukses, jadikan itu pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang kelima, memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental dan sosial, tertimpa bencana alam dan lain sebagainya. Gerakan hati kita untuk bisa membantu orang yang menderita dengan cara menyisihkan uang jajan untuk mereka, memberikan bantuan obat-obatan, menyumbangkan tenaga untuk membantu kegiatan sosial. Selanjutnya yang keenam, tidak menyebabkan orang menderita. Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret tembok, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, menciderai, dan melakukan tawuran pelajar. Lalu, apa alasan mengapa kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur? Berikut ini ada beberapa alasan mengapa kita harus selalu bersyukur. Yang pertama, bersyukur bisa membuat kita sehat lahir dan batin. Ketika kita bersyukur, otomatis semua emosi negatif seperti marah, frustasi, gelisah, khawatir, curiga, iri, dengki, dan apapun yang membuat kita merasa sengsara akan tersingkir. Rasa syukur juga akan meringankan tubuh kita dari stres dan nyeri, yang nantinya tubuh dan pikiran kita akan terasa nyaman. Kita akan mulai memiliki rasa kebebasan dan kebahagiaan yang tidak terbatas. Yang kedua, bersyukur membuat kita menjadi pribadi yang berkecukupan. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita saat ini akan membuat kita merasa berkecukupan terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Bersyukur menghasilkan energi positif yang menarik lebih banyak hal-hal baik dalam hidup, sedikit atau banyak. Bersyukur juga akan menjadikan kita tetap rendah hati dan jauh dari sifat sombong, karena menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita sekarang adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, karena masalah tidak ada yang abadi. Masalah yang kita hadapi di dunia ini tidak ada yang abadi, karena semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa kita terpuruk terlalu lama dalam duka? Masalah itu untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk diratapi. Jadi alangkah lebih baiknya kita selalu mensyukuri semua hal baik dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, nikmatilah hidup yang hanya satu kali. Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kalimat hidup hanya sekali?
Tentu sebagian dari kita mencoba memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang sekedar memuaskan rasa penasaran, kepuasan sesaat, dan akhirnya secara tidak sadar waktu yang ada pun habis dengan hal yang sia-sia. Mencoba segala hal yang ditawarkan dunia karena pemahaman bahwa hidup hanya satu kali dan merasa tidak ingin adanya penyesalan karena melewatkan kesempatan untuk mencoba sesuatu. Sebagian dari kita juga ada yang mencoba hal yang berbeda untuk mengisi kehidupan. Bagi sebagian orang, kesempatan hidup hanya satu kali pun akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menggunakan kesempatan tersebut dengan melakukan hal-hal positif dan membangun kehidupan pribadi yang lebih baik. Menyadari akan waktu yang terbatas dalam dunia ini, mendorong diri untuk melakukan sesuatu yang berarti sebelum meninggalkan dunia untuk selamanya. Juga menyadari bahwa kesempatan hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta membuat seseorang memaknai setiap waktu dalam hidupnya dengan cara bersyukur. Allah telah memberikan satu kali kesempatan hidup yang luar biasa. Tinggalkan semua keburukan, kekhawatiran, emosi negatif, kecemasan, frustasi yang berasal dari masa lalu, dan hadapi kenyataan saat ini. Mulai saat ini, jangan sia-siakan hidup kita dengan menyesali masa lalu. Kemudian yang kelima, karena sesuatu yang indah harus dikenang dan dihargai. Mensyukuri setiap hal yang indah yang pernah terjadi dalam hidup membuat kita lebih mampu menghargai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenang memori yang indah membuat hidup kita lebih berwarna. Tak perlu menghapus semua kenangan buruk dan negatif. Cukup dengan menghidupkan kembali kenangan terbaik yang pernah kita alami, mampu membuat diri kita yang lebih pandai bersyukur. Hal ini secara efektif membuat kita lebih bahagia. Bersyukurlah selama nyawa masih dalam raga, selama darah masih menetes, dan selama jantung masih berdetak. Karena pada hakikatnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi materi tentang pentingnya sikap bersyukur pada remaja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lebih bisa bersyukur lagi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.